yang bertanya kenapa Sandra sendiri saat ini, kenapa Sandra berpisah, kayak gitu-gitu, Ci. Jadi mungkin di sini kesempatannya saya ingin sharing juga, bukan maksud saya gimana ya, menjelekkan atau mengingat masa lalu, Ci. Cuman ini jadi pelajaran aja. Jadi saya tuh dari hamil itu udah tahu mantan suami saya itu selingkuh, kayak gitu, Ci. Tapi saya percaya gitu, enggak semuanya salah dia, mungkin ada di saya. Jadi saya selalu introspeksi apa yang perlu diperbaikin seperti itu. Jadi tetap saya jalanin rumah tangga saya seperti itu kan, Jim. Sambil memperbaiki diri masing-masing, itu niatnya kayak gitu. Tapi ternyata terus terulang dan bahkan berganti-ganti gitu ya, Cik, orangnya. Ganti-ganti selingkuhan maksudnya? Mau mulai. Oke, lanjut. Iya, Cik, gitu. Jadi sampai pada akhirnya udah punya anak pun masih seperti itu, terus tidak menafkahi lahir dan batin, terus juga yang paling parah sih saya mengalami KDRT gitu. Jadi kenapa Ci? Waktu kapan KDRT itu terjadi? KDRT itu mungkin setahun terakhir saya nikah ya Ci. Gitu. Jadi sampai kamu hamil. Setelah udah punya anak Ci. Gitu. Jadi udah KDRT, tapi saya masih percaya kayak oke, ini masih bisa diperbaikin. Pokoknya masih percaya aja sih. Jadi karena saya kalau saya tuh ya bukan janji sama dia, tapi janji sama Allah gitu ya, Ci. Jadi kayak nggak bisa nih kalau gini aja nyerah gitu. Saya tetap berjuang, tetap bertahan, Ci. Sampai pada akhirnya di titik saya udah enek ya istilahnya, kayak bener-bener udah males pada saat ada kasus dia bawa ceweknya itu selingkuhannya gitu ke rumah saya. Jadi udah bener-bener muncak banget, saya udah enak banget, dan akhirnya saya memutuskan untuk berpisah gitu. Jadi udah nggak tahu lagi apa yang mau dipertahanin, selingkuh iya, gak nafkahin iya, terus KDRT iya gitu, terus buat apa gitu kan, C. Udah 3 tahun gitu saya ngalamin kayak gitu. 3 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Nah, menarik sih, C. Jadi ini boleh langsung cerita atau gimana boleh, nih, C? Atau lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi lucunya tuh saya ketemu HDI di Juni. Itu kan saya masih jadi istri orang ya, saya masih punya suami. Nah, lalu saya ketemu HDI dan awalnya itu emang cuma cari suplemen karena pandemi ya, cari ya buat inilah vitamin itu untuk imun. Nah, pada saat itu kan saya beli yang 4-star pack, itu kan udah include member ya, Ci. Ya udah ikut member, jadi join lah di situ. Tapi mantan suami saya yang masih suami pada saat itu tidak mendukung. Jadi dia kayak ngapain sih ikut kayak gitu, tipu-tipu kata dia, Cek, apa yang nggak jelas gitu. Tapi udah terlanjur kedaftar kan, Cek, tapi saya emang konsumsi dulu. Ya udah, saya nggak kebayang sih, saya sampai hide story Instagram saya biar dia nggak tahu saya jualan dan saya aktif di HDIC. Jadi itu nggak kebayang kalau saya kemarin nurut sama dia, Ci. Padahal 2 bulan setelahnya saya udah cerai gitu, Ci. Jadi ya. Itu tuh cerai itu emang nggak di planning ya? Maksudnya tiba-tiba saja gitu ya? Iya. Tiba-tiba, Ci. Jadi Juni saya join HDI. Apa ya, kalau bisa dibilang jodoh ya, Ci. Maksudnya saya di saat sebelumnya saya nggak pernah minat sama bisnis sejenis ini, Ci. MLM. Ini belum pernah nih? Ini perdana? Belum. Perdana, iya. Nggak tahu kenapa di HDI ini kayak bener-bener jodoh sih, Ci. Ketemu sama HDI, terus saya bener-bener kayak ya udahlah, kenapa nggak dicoba kayak gitu, Ci. Di bulan Juni kemarin. Terus bulan Juli saya ketemu masalah sama suami saya. Bulan Agustus saya proses perceraian. September putusan cerai. Dan di September malah saya berprestasi di HDIC. Jadi saya benar-benar bukan malah drop atau down, saya malah lebih jadi orang yang
Sandra yang baru gitu, Ci. Jadi orang yang lebih beda dibanding Sandra yang kemarin kayak gitu sih. Di September apa waktu itu peringkatnya? Star Diamond, Ci. Wow, luar biasa ya. Banyak orang kalau kena masalah down malah HD-nya ditinggalin. Kamu malah semakin berprestasi, ya kan? Malah punya peringkat, punya income juga gede. Nah, ini pasti pengen orang penasaran nih, apa yang membuat kamu akhirnya maksudnya kok malah menyeriusin HD? Kok malah milih HD? Kok malah punya semangat? Bukannya down. Biasanya orang kok punya masalah berselimut dengan masalah gitu ya. Hidupku merana gitu. Biasa. Nah, ini yang kamu share. Iya, itu kan Juni join itu memang belum aktif gitu kan, Ci. Masih konsumsi aja gitu. Terus di bulan Juli saya coba ikut-ikut Zoom, pengen tahu gitu kan bisnisnya kayak apa, terus konsultasi sama upline kayak gitu. Nah, langsung jadi manajer pada saat itu. Pada saat bulan Agustus saya langsung exit ke Diamond. Nah, di bulan Agustus itu tiba-tiba Ci Sophie tuh ngubungin saya, Ci. Jadi Sandra ikut program elit ya kayak gitu. Saya juga nggak tahu elit itu apa kan, Ci. Nah, apa itu, Ci, kayak gitu kan. Ya, ini program elit tuh program pendidikan beasiswa dari kita kayak gitu, dari HDI. Nah, itu nanti dipilih orangnya gitu. Nah, Sandra kita pilih buat ikutan. Nah, bisa hubungin ke Mbak Wiwi kalau nggak salah. Oke, kayak gitu. Sandra hubungin, ternyata kata Mbak Wiwi udah close, udah nggak bisa kayak gitu kan, Ci. Tanya ke Ci Sophie ternyata udah nggak bisa. Nah, nggak tahu yang dengan kekuatan Dewi-Dewi ini akhirnya saya bisa join nih di elit gitu. Jadi saya join di elit pada saat bulan September. Itu tepat saya putusan cerai. Saya putusan cerai itu di tanggal 2 September, awal banget, Ci. Lalu saya ingat banget itu kalau nggak salah prabootcamp itu dari tanggal 6. Awal-awal bulan itu kita udah masuk. Prabootcamp pra-elit. Jadi udah masuk elit itu dari awal bulan. September itu full sama elit ya, Ci. Jadi ada berapa? 30 lebih session ya, Ci, itu elit. Terus pas di elit itu, ini cerita sedikit ya rekan-rekan, ini penting banget kalau kita buat ikutan acara-acara event yang udah dibikin sama HDI sedemikian rupa, udah direncanain dan kalau bisa bilang udah paket komplit untuk kebutuhan kita menjalankan HDI ini, C. Jadi pas di elit itu saya terbuka banget pikiran dan hati saya, C. Di situ kayak diingetin gitu kan sama top leader di situ pada saat koyul sessionnya, sering mengatakan bahwa apa yang terjadi sama kita tuh bukan suatu kebetulan. Tuhan punya rencana buat kita kayak gitu kan, Ci. Dan ya rencana itu bisa jadi lebih indah gitu. Aku kenapa mewek ya? Tidak apa-apa, karena ini kan nggak dibuat-buat memang. Iya. Ayo tepuk tangan dulu buat Sandra. Kasih support buat Sandra ya. Iya, rekan-rekan sekalian, ya intinya banyak orang tuh nggak sadar bahwa HD hadir dalam hidup mereka tuh karena jawaban dari doa yang sudah kita haturkan. Dan luar biasanya Sandra, dia peka. Banyak orang tuh menyia-nyiakan. Banyak orang sudah berdoa, minta ini, minta itu sama Tuhan. Begitu Tuhan jawab, banyak yang meragukan, banyak yang menolak. Tapi Sandra luar biasa banget. Dia langsung open heart, open pikirannya, dan benar-benar menerima. Ya. Jadi maaf banget. Jadi kayak diingetin gitu, kita masih punya keluarga kan, orang tua, terus anak saya satu-satunya gitu kan. Jadi kayak ngapain San mikirin yang udah-udah gitu kan, Ci. Jadi pikirinlah ke depan gitu, pikirin anak saya gitu kan, Ci. Jadi saya hidup ya buat anak saya, buat orang tua saya dan saudara-saudara saya gitu, Ci. Jadi dia siapa gitu kan, Ci. Papa mama masih lengkap ya? Masih, alhamdulillah. Aduh, maaf ya, Ci, tunggu. Nggak kontrol. Nggak apa-apa, keluarkan yang perlu dikeluarkan ya, jangan ditahan, itu bahaya.
Ya, Jadi saya percaya sih kayak ya itu Allah mempertemukan saya dengan Hade itu bukan suatu kebetulan. Jadi banyak hal yang saya dapat bukan dari segi materi ya, Ci. Jadi saya tuh ngerasa kayak ya Allah, aku di Hade ini tuh benar-benar kayak ngerasa punya manfaat gitu loh, Ci. Berarti buat banyak orang gitu, Ci. Ya. Dulu saya nggak pernah jadi perlakukan kayak gini sama mantan suami saya. Aduh, kenapa nangis? Iya, ya. Ini Cece ulangin ya. Maksudnya dulu kamu waktu menikah nggak pernah dihargai sama sekali oleh suamimu, disepelekan, bahkan diselingkuhin, di KDRT-in, dikerdilkan. Intinya kamu tuh dikerdilkan lah ya kemampuan kamu. Dan begitu kamu ketemu HD malah kayak kamu punya potensi dan kapasitas dikeluarkan dan itu jadi manfaat untuk orang banyak. Ya, begitu ya? Bener. Kayak saya nggak nyangka kan di HD itu banyak ketemu keluarga baru kan, Ci. Kayak Cece, Sofi gitu, dan apa yang saya serta rekan-rekan saya itu kayak benar-benar keluarga rasanya gitu, Ci. Bahkan banyak yang gimana ya kalau bisa dibilang bisa sayang sama saya, Ci, di hati gitu. Betul, itu banyak tuh yang kirim pelukan, yang kirim pelukan banyak. Iya, bahkan sekarang kamu kehilangan satu cinta dari mantan suamimu, tapi kamu terima tidak hanya puluhan, ratusan, tapi ribuan cinta dari rekan-rekan kerjamu ya. Karena kamu benar-benar melayani mereka dengan sepenuh hati. Itu kan yang diajarkan di HD. Kita lead with love, rekan-rekan kita ya. Ya, ada anaknya? Oh, enggak ada. Oh, kalau ada anaknya boleh. Ya, rekan-rekan ini untuk supaya teman-teman tahu ya, Sandra ini papa mamanya jauh di Medan. Dia ini sendirian hari ini bersama anaknya dan sekarang sudah ada satu mbak yang bantuin ya, jaga kalau pas kamu lagi kerja. Betul ya Sandra ya? Oke. Iya, Ci. Ya, kamu ada yang mau ditambahin lagi? Ya, kondisi saya ini maksudnya bukan maksudnya cerita sedih atau gimana dari sisi saya, Ci. Cuman di sini saya pengen kasih tahu ke rekan-rekan persiapkan diri kita gitu ya, Ci. Walaupun yang di sini keluarganya bahagia ataupun ya sebagai seorang istri yang ataupun bekerja wanitanya, tetap persiapkan diri kita kalau kita tuh tetap harus jadi wanita mandiri gitu, Ci. Karena banyak kondisi-kondisi yang kita nggak pernah tahu ke depannya akan terjadi seperti apa gitu, Ci. Dan bersyukurnya aku ketemu Hadi itu benar-benar pas gitu, Ci, timing dan momennya gitu kan. Jadi ngerasa ketemu obat sebenarnya, Ci. Yeah. Banyak orang yang ya gimana ya ngerasain jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang itu loh, Ci, yang sesuatu banget gitu kayak. Yeah. Betul. Gitu lah, Ci. Iya. Ini rasanya banyak ditanyakan ya oleh terutama para mami-mami yang hari ini juga punya anak ya. Banyak dari rekan-rekan Cece ya, maupun saya yakin yang lain juga mengalami. Mereka yang hari ini punya anak, apalagi ditambah kayak kamu nih kerja gitu kan ya. Jadi waktumu tuh kan sebenarnya banyak tersita di kerjaan gitu kan ya. Dan hari ini ada HD terus plus anak lagi gitu kan ya. Pernah enggak sih anakmu itu kayak ngomong gini, mama kok kerja terus, anak 2 tahun udah cerewet ya, atau anak 2 tahun kan udah mulai bawel, kok nggak pernah merhatiin saya, kayak pernah enggak terbesit perasaan bahwa merasa bersalah gitu kan ya, karena sibuk kerja terus, sudah kerja di kantor, kerja HD, terus anak kayak kurang perhatian, pernah enggak kamu ngalami seperti itu dan apa yang kamu lakukan untuk mengatasi itu? Pernah banget sih, Ci, karena anakku juga kan butuh perhatian ekstra dibanding anak-anak yang punya orang tua lengkap ya, Ci. Jadi dia dunianya cuma mamanya gitu kan, cuma saya. Nah pada saat di HDI udah mulai banyak downline, udah mulai sering ikut meeting, bikin meeting gitu kan, Ci. Itu kayak apa ya? Anak saya tuh sampai ngeluh pada saat saya ikut Zoom, dia sampai tutup laptop saya gitu kan, Ci. Terus dia bisa ngomong, mama kerja terus, nggak ada main sama Misha kayak gitu, anak saya Misha. Terus ya gitu, Ci. Akhirnya ngerasa kayak ya Allah, apa iya ya aku segininya sama kerja gitu kan, pulang kantor lanjut HDI kayak gitu. Ya udah akhirnya itu lagi sih, Ci, dari ikut-ikut acara Zoom ataupun event-event yang besar kayak Elite kemarin itu bener-bener
ngebantu saya untuk bagaimana saya menjalankan bisnis HDI ini juga selaras dengan istilah work life balance ya, Ci. Dapat di keluarga iya, kantor saya juga masih bisa jalan, di HDI jalan kayak gitu. Nah ternyata kuncinya ya manajemen sih, Ci. Jadi waktu ya. benar, jadi saya benar-benar manage waktu sedemikian rupa. Jadi saya jadwalin kantor gimana, terus HDI bagaimana, dan saya selalu punya waktu buat main sama anak. Jadi ada quality time buat saya sama anak, dan dimana saya tidak bisa diganggu sama yang lain gitu, Ci. Nggak capek? Jadi nggak ya Ci, ini kan pilihan ya, saya bergabung di HDI itu pilihan saya gitu. Jadi pasti ada yang dikorbankan gitu kan, Ci. Dan dari segi waktu, energi, pikiran, nah itu pilihan saya, Ci. Jadi saya harus nikmatin itu, karena saya percaya apa yang saya lakukan itu nggak akan ada yang sia-sia sih, Ci. Gitu. Betul. Intinya bayar harga gitu ya. Kita mau hari ini memberikan masa depan yang baik buat anak kita, kita juga mau tetap berkarya di perusahaan yang kita bekerja, kita mau tetap di HDI ya, bayar harga. Kita bayarnya dengan capek gitu ya. Benar. Oke, nah terus jadi ya gimana sih? Iya, kamu manfaatinlah waktu sebaik-baiknya. Ya, habis kamu mengalami anakmu komplain seperti itu, kamu ngatur waktu, ada tindakan apa yang kamu lakukan, terutama ngasih pengertian mungkin ke anakmu mungkin? Iya, Ci. Jadi saya selalu menganggap kayak anak saya tuh udah bisa sama bahasa saya. Jadi pada saat dia mulai komplain soal saya selalu meeting, dia selalu bilang mama meeting terus kayak gitu. Saya coba ngobrol sama dia, saya diskusi sama dia, Ci. Saya selalu bilang kayak mama kerja untuk hal-hal baik kayak gitu. Jadi Nisha tunggu mama dulu, nanti kita main kayak gitu. Mama kerja juga untuk Nisha gitu. Kita nanti bisa bareng-bareng happy terus kayak gitu sih. Jadi percaya anak itu ngerti sih. Terus pada saat saya iya benar. Jadi pada saat saya juga ikut acara bootcamp dan yang lain-lain tuh anak saya libatin. Betul. Ini kerjaan mama, ini HDI kayak gitu. Jadi nanti di sini banyak onti-onti dan banyak om-om di sini kayak gitu. Jadi saya suka ngelibatin dia gitu kan, Ci. Mungkin kalau lihat di Zoom tuh sering ada dia gitu. Betul. Nah lama-lama dia kayak udah beda respon dan reaksinya. Jadi kalau dibilang mama meeting ya kayak sekarang mama meeting ya, mama ke atas ya. Iya Ma, ya udah dia di bawah main sama Mbak kayak gitu. Lama-kelamaan dia akan ngerti sih, Ci, gitu. Jadi anggaplah anak kita tuh ya paham, bisa diajak ngobrol dewasa, tapi secara porsinya dia ya, Ci, obrolannya. Betul. Dan dia akan ngerti kok. Iya. Gitu. Iya, karena banyak orang tua hari ini menganggap bahwa anak tuh nggak ngerti apa-apa karena masih kecil, sehingga mereka tuh kayak merasa bersalah yang buat saya yang tidak perlu ya. Karena gini loh, anak tuh pinter kok, anak zaman sekarang tuh pinter-pinter. Tinggal kita hari ini sebagai orang tua yang ngasih pengertian. Mungkin teman-teman kemarin masih ingat waktu sesi BES yang minggu kedua, Ko Jul kan juga pernah sharing ya. Kalau dia tuh punya anak, awalnya juga nggak mau jalanin HD. Tapi Ko Jul ngomong apa? Saya orang tua mereka anak saya. Anak-anak itu harus hari ini adalah hasil didikan kita sebagai orang tua. Kita yang lebih paham sebagai orang tua, maka kita yang harus kasih pengertian ke orang tua. Ke anak-anak, maksud kita yang harus kasih pengertian ke anak-anak kita. Kenapa HDI ini yang terbaik? Nah, sama kasusnya dengan Sandra hari ini, yang dimana anakmu mungkin mengatakan itu karena itu adalah respon mereka sebagai anak-anak, gitu, karena belum paham, gitu ya. Tapi karena Sandra hari ini sebagai orang tuanya yang lebih mengerti, maka Sandra memberikan pengertian kepada anaknya. Diajak ngomong, intinya gitu ya Sandra ya. Benar. Diajak ngomong dan tentu saja Cici percaya kamu doakan kan anakmu itu, betul ya? Iya, benar sih. Sekarang responnya dia gimana? Ya udah bisa ngerti sih, Ci. Jadi nggak nangis gitu kan. Paling kalau cranky pas lagi ngantuk bahkan bobo harus saya kan, Ci. Jadi paling kalau kondisi yang terlalu malam meetingnya dia pasti akan ngeluh. Tapi ya saya coba akomodir lah sambil nidurin sambil Zoom kayak gitu, Ci. Luar biasa. Intinya multitasking ya kita sebagai orang tua ya. Iya, Ci. Ya. Saya selalu percaya sih, Ci, kalau saya diberi titipan anak gitu ya. Ya itu pasti Allah Subhanahu wa taala udah siapin saya juga pintu rezeki gitu. Dan HDI menurut saya salah satu pintu rezeki itu
yang bisa menjadi perantara untuk rezeki saya dan anak saya gitu. Jadi saya bagaimanapun harus bisa menjalankan itu dengan baik juga, dan juga menjadi ibu yang baik juga buat anak saya gitu, Ci. Jadi nggak ada alasan buat karena ini saya jadinya nggak bisa di sini, atau karena anak jadi saya nggak bisa sukses di HDI, seperti itu, Ci. Betul, betul. Intinya Cici merangkum ya bahwa hari ini kita sebagai orang tua tuh nggak boleh mengatasnamakan anak, bahwa kita tuh nggak bisa berkarya. Karena anak itu ketika Tuhan kasih, Tuhan pun menyertakan berkat dan jalan rezekinya masing-masing, termasuk HDI ini gitu ya. Intinya kembali ke kita lah, mau nggak kita nih kerja lebih ekstra gitu ya. Dikasih berkat kok, anak itu berkat, HDI ini berkat. Ya kita yang atur waktunya gitu ya. Oke. Sip. Thank you. Nah, ini pertanyaan yang paling penting tentu saja ya. Mungkin Sandra bisa ceritakan secara cepat gitu. Oh, ada, Ci. Ya. Jangan dibikin mewek ya, Ci. Oh, enggak kok. Enggak ya. Gimana cara pengaturan waktu kamu dalam mengerjakan HD? Karena semua pasti bingung ya. Memang wah hebat, luar biasa. Terus gimana kamu ngatur waktunya? Anak, kantor, HDI. Dalam sehari kamu berapa kali Zoom untuk HDI gitu ya? Iya, Ci. Jadi dari bangun tidur nih, Ci, saya ceritain. Ya boleh. Iya, bangun tidur saya sholat. Habis itu saya langsung buka handphone. Itu saya lihat grup-grup HDI semua. Leader apa yang bisa di-share ke grup saya gitu. Terus nanti saya balesin chat-chat yang dari kemarin. Itu kan semenjak HDI saya tuh ngerasa punya banyak pacar. Jadi sampai saya tidur pun masih ada yang nge-WA gitu ya, Ci. Sampai ya 24 jam gitu kan mereka, kalau saya tidur ya saya nggak bisa balas gitu, kalau masih melek saya balas. Jadi pagi-pagi tuh saya usahain scroll dari bawah chat-chat itu, saya balas-balasin dulu gitu, Ci. Nah, setelah itu baru saya berkegiatan kayak biasa, Ci, mandi. Saya biasa mandi bareng sama anak saya biar ada quality time. Terus udah gitu sambil Zoom kantor, biasanya kan morning briefing pagi-pagi. Kebetulan saya kan banyak WFH ya, Ci. Jadi bisa morning briefing di rumah sambil Zoom, off cam sambil nyuapin anak gitu. Jadi kayak semua dilakuin gitu kan, Ci. Terus abis itu saya kerjaan kantor saya dulu. Jadi saya semenjak di HD ini tuh lebih belajar memanfaatkan waktu, Ci. Yang biasanya saya mungkin ngerjain sesuatu hal tuh bisa ditunda gitu ya, dientar-entar. Nah, kalau sekarang tuh saya benar-benar kayak, ya kalau bisa dikerjain sekarang ya udah sekarang, San, gitu. Kenapa harus entar kayak gitu. Jadi saya kerjain dulu kerjaan kantor saya sampai beres, baru saya buka handphone lagi, saya bisa follow up jaringan saya atau prospekan saya kayak gitu, Ci. Lalu nanti istirahat siang, di situ saya manfaatin lagi waktu itu dan bisa main juga sama anak dan juga sambil nyuapin dia makan siang. Lanjut lagi, Ci, seperti itu kerja kantor. Sorenya sampai malam saya biasa HDI dan main sama anak, saya sempati 1 jam gitu, Ci. Itu yang kamu rutin kan? Kalau dalam sehari kamu bisa nge-zoom sampai berapa kali untuk HDI-nya? Kalau weekend itu bisa 4-5 kali, Ci. Wow, luar biasa. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa 2 paling, Ci. Ya. Bisa 2, bisa 3. Ya. Jadi sebenarnya enggak heran ya apa yang kamu hari ini capai itu ya, karena memang kamu kerja keras sebenarnya ya. Dibilang kerja keras juga enggak yang keras kayak ngangkut barang gitu kan ya. Tapi ini kita lihat bersama-sama ya rekan-rekan ya. Ini tampilannya sudah besar? Sudah besar? Udah. Oke. Nah ini rekan-rekan ya, saya pengen tunjukkan perkembangan dari Sandra ini yang baru Juni aktif. Dari cara dia mengerjakan, punya rencana kerja harian, Anda bisa lihat perkembangannya dia ini naik terus loh, nggak ada yang turun. Bahkan Januari ini omsetnya sudah separuh dari omsetnya bulan lalu. Ya, ini bukan 2 juta ya rekan-rekan ya, 2 miliar. 2 miliar rekan-rekan sekalian ya. Dari Juni cuman omsetnya 3 juta, ini naik ke jadi 2 miliar Desember kemarin. Ya, dan ini congrats ya buat Sandra di bulan Desember kemarin mencapai peringkat Grand Diamond, benar ya Sandra ya? Iya, Ci. Ya, luar biasa. Nah, pasti banyak yang penasaran, ini yang ditanya-tanya orang, benarkah seorang Sandra punya income 100 juta dalam 6 bulan aktif di HD gitu kan ya. Sandra ini benar nggak sih Sandra, atau Cici yang edit gitu ya?
Income-nya benar nggak nih Desember nih? Bener, Ci. Benar ya, benar. Karena dia screenshot tadi saudara-saudara ya. Jadi hari ini Anda coba perhatikan ya. Dari Juni dia mulai join, aktif di Juli ya, benar ya. Juli ya aktifnya ya. Ya, Sandra benar ya. Aktifnya di Juli ya, bukan di Juni kan ya. Iya, Ci. Nah, sekarang Desember dia punya income 100 juta. Jadi kalau hari ini Anda pengen ya toh income-nya kayak rekan-rekan kayak Sandra, kayak Gadis gitu ya, kayak Alvin Fani, Anda harusnya juga kepengen pola kerja mereka gitu kan ya. Anda juga kepengen bagaimana perjuangannya mereka, bukan hanya sekedar kepengen hasilnya mereka gitu loh. Ya. Dan yang seperti rekan-rekan tadi dengar hari ini pun Sandra dia melakukan bisa bagi waktu gitu ya, benar ya. Nah, jadi apa nih tanggapan dari Sandra sendiri gitu kan yang mungkin bisa juga nanti buat masukan juga buat teman-teman yang lainnya yang masih banyak alasan lah hari ini ya, mana anak, mana kerjaan, mana HDI gitu, yang mana dikorbankan gitu. Intinya kan gak ada yang dikorbankan ya Sandra ya, semua dijalankan gitu. Ya, gimana Sandra? Mungkin ada tambahan? Enggak ada. Bisa, bisa. Pasti bisa ya. Intinya mau. Ci, ini suaraku delay nggak sih, Ci? Aman, nggak ada yang delay, ya. Nggak ada. Oke. Nah, Sandra. Lucu lihat komen itunya. Gimana? Kenapa Sandra? Lihat chatnya lucu, C. Itu ada yang ngechat. Apa itu chatnya terlalu banyak saya belum. Ini ada yang ngechat di sini, saya kebaca jadi ketawa. Apa itu? Mantan suami nangis Bombay. Itu yang lucu, saya yakin. Saya yakin nangisnya Bombay. Itu yang lucu, saya yakin. Ya. Ada, Ci. Ya, Sandra, ini ya. Kok suaraku kayak ini ya, Ci? Itu dari Zoom-nya. Ya? Nah, ya biar aja kita dengerin tetap lancar, biar aja dengerin tetap lancar. Jadi ini teman-teman juga pasti penasaran ya, kenapa kamu hari ini dengan income sudah 100 juta, dengan income 100 juta, kamu tetap hari ini maksudnya kok nggak full time? Kenapa nggak full time? Gitu. Nah mungkin boleh diinformasikan ke teman-teman. Untuk full time di HDI itu udah ada planning ke sana, Ci. Udah ada rencana buat itu. Jadi saya ini sekarang kan banyak WFH karena pandemi ini ya, C. Terus banyak program kerja di kantor yang tertunda lah istilahnya untuk tahun 2020 gitu. Jadi kerjaan saya juga nggak terlalu banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan saya ngerasa ya masih bisa nih gitu di-handle kantor, HDI gitu, dan juga sebagai ibu kayak gitu. Ntar ya, Ci, ini kayaknya Zoom aku kenapa ya? Jadi suaraku tuh double-double gitu loh, Ci. Iya, itu Zoom-nya, nggak apa-apa. Kamu tetap ngomong, kita dengerinnya lancar kok. Mungkin kamunya yang merasa gitu. Iya, Ci, jadi itu udah ada planning kayak gitu. Tapi saat ini karena ngerasa masih handle, terus ya kerjaan emang lagi nggak terlalu banyak daripada tahun sebelumnya ya, Ci. Jadi masih bisa sih, Ci, kayak gitu. Jadi kewajiban saya di kantor, di HDI, dan sebagai ibu juga masih terpenuhi gitu. Jadi ya di sini saya benar-benar, tadi saya bilang belajar memanage waktu itu loh, Ci, yang akhirnya bisa bikin saya berhasil di setiap segmen hidup saya gitu, Ci. Dan lumayan ya buat nambah daftar nama ya. Iya benar, Ci. Jadi rekan saya tuh kebanyakan adalah karyawan di badan tempat saya bekerja gitu, Ci. Iya. Ya intinya selalu look at the bright side gitu ya. Kalau saya melihat dari sisi Sandra ini adalah kamu tipe orang yang hari ini selalu melihat segala sesuatu dari sisi positif. Dari pertama Cece dengar share cerita kamu dari C. Sophie, dari Gadis, kamu adalah sosok yang benar-benar tangguh gitu kan. Malah aku tuh nggak tahu loh kalau kondisimu tuh ternyata parah banget gitu ya. Dan kamu tuh nggak pernah ngeluh, bahkan mungkin dolen-dolenmu nggak ada yang tahu kondisi kamu sebenarnya kayak gini gitu ya. Salah ya, Ci, itu ya.
Jadi hari ini yang mungkin yang merasa rekan kerjanya Sandra boleh berbangga ya. Mana nih supportnya nih buat upline-nya nih. Ya, luar biasa upline Anda ya. Ayo belajar seperti upline Anda. Intinya masalah itu anggaplah sebagai batu loncatan kita gitu ya untuk mencapai satu level lebih tinggi. Masalah itu hadir di hidup kita itu bukan untuk menghambat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses. Tapi masalah itu hadir untuk membuat kita tuh jadi lebih tumbuh, lebih dewasa, membuat kita tuh jadi benar-benar seorang pribadi yang jauh lebih baik, yang tangguh lah. Ini yang saya lihat dari sosok seorang Sandra. Benar ya Sandra ya? Nah itu si Rolin hadir itu. Leadernya hebat. Ya. Nah Sandra, mungkin ada kesan dan pesan untuk, ini benar-benar terakhir, kesan dan pesan yaitu untuk para enterpriser HD gitu kan ya. Apa nih buat rekan-rekan yang lainnya yang mungkin Anda pengen sampaikan buat semuanya? Iya, Ci. Tadi mungkin saya udah ngomong ya soal kita tuh jadi wanita harus mandiri, even kita punya suami ataupun bekerja. Karena saya pernah dapat artikel gitu ya, Ci, kalau pria itu bisa sakit atau suami itu bisa sakit, bisa dipecat, terus juga bisa berpulang ke rahmatullah. Nah, ini saya sudah simpan dan juga bisa berpulang ke rumah wanita lain sih. Ini benar sekali. Tolong di screenshot buat para semua perempuan ya. Ini saya sampai cari artikelnya di mana ini ya. Begitu tadi si siapa namanya Sandra ngomong tak cari sama saya ya. Ayo semua wanita yang ada di sini, bener enggak sih artikel ini gitu ya. Ini untuk intinya untuk reminder aja buat Anda semua. Oke, lanjut. Benar sih. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, bisnis ini tuh gampang sih. Gampang. Cuman masalah kemauan kita aja sih, Ci, gitu. Jadi nggak usah banyak ngeluh lah gitu. Jangan berdalih gitu. Nikmatin dan jalanin aja prosesnya. Iya. Iya. Ada lagi? Ada yang mau ditambahkan? Dan mungkin yang terakhir sih, kayak banyak ya orang yang nggak sadar kalau HD itu adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini. Gitu, Ci. Jadi saya ngerasa kayak HD itu adalah berkah besar buat saya dan juga tim rekan saya, Ci. Karena nggak cuman soal ini ya, Ci, bonus gitu yang saya maksud, tapi lebih ke bermanfaat buat banyak orang. Dan saya ngerasa ini ibadah gitu, Ci. Bahkan saya selalu menganggap rekan-rekan saya itu adalah titipan Tuhan, titipan Allah yang harus saya jaga, harus saya bantu untuk kebesaran mereka. Pokoknya mereka tuh semua titipan saya dan saya harus bantu dan penuh hati untuk bisa membimbing mereka. Yes, itu luar biasa ya. Ini yang hari ini banyak orang nggak sadar. Dipikirnya HDI hanyalah sekedar bisnis. Padahal banyak orang hari ini tidak merasa betapa besar berkat mereka. Dikasih downline yang banyak. Dikasih downline yang hebat ya. Dikasih downline satu aja itu berkat loh buat saya. Dan Cece thank you, kamu tadi udah neguhin Cece juga. Bahwa hari ini tuh downline tuh ya anakmu gitu kan di bisnis HD. Kamu dikasih berkat sama Tuhan. Terus hari ini kalau kita tidak mengelola berkat yang Tuhan kasih, bukankah kita telah menyakiti hati Tuhan? Benar ya? Begitu ya Sandra ya? Ini suaranya kedelay katanya. Ya. Begitu ya Sandra? Iya kan sih? Ini suaranya delay kelihatannya. Ya. Ya. Nah, Cece thank you banget yang terakhir tuh benar-benar nguatin Cece bahwa semoga juga teman-teman yang lain juga mendapatkan satu peneguhan ya, teman-teman yang lain juga mendapatkan satu inspirasi dari Sandra bahwa Anda itu tidak salah pilih bisnis. Anda itu berada di bisnis yang tepat. Tinggal hari ini mau atau tidak Anda menjalankannya dan Anda mengerjakannya. Begitu Sandra? Mungkin kata penutupan dari Sandra buat teman-teman yang lainnya sebelum kita lanjut ke sesi pengumuman. Mungkin udah dirangkum semua ya, Ci. Yang pasti nggak ada alasan buat kita bisa sukses di HDI ini. Gitu. Siap. Jadi
ikutin sistemnya, ikutin prosesnya, percaya sama Tuhan kalau apa yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia. Mungkin tidak bulan ini dibales sama Allah atau sama Tuhan, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, kita percaya aja sama proses pada waktunya itu ada. Sip. Ya, thank you buat Sandra yang mau berbagi di sesi coaching dan mentoring for new enterpriser. Saya percaya acara hari ini terselenggara sharing dari Sandra juga karena Allah yang mengizinkan. Terima kasih, Cie. Iya, Cece yang terima kasih, Cece Sofi juga terima kasih buat kamu yang mau meluangkan waktu karena jujur kehadiran kamu hari ini Tuhan yang buka jalan buat Cece gitu. Gitu ya. Oke, thank you buat Sandra, sukses selalu dan go Royal Crown tentu saja. Ya. Oh, dia royalty winner loh by the way. Royalty winner dan juga pemenang trip Explore World, betul ya? Sandra betul ya? Amin. Ya, luar biasa. Oke. Ya, buat rekan-rekan sekalian, thank you buat Sandra kehadirannya. Kita tunggu lagi untuk sesi-sesi berikutnya ya Sandra ya. Oke. Nah, buat rekan-rekan sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi, bentar ya.